Jalan-jalan ke pantai, makan cumi-cumi. Rasanya enak, tak tertahankan. Jawablah salam dari kami, meskipun saling berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Malang. Saya Muhammad Isyam Habani Saya Faisal Arfian Priambada. Saya Arinding Rizky Handayani. akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul CHMC. Chick Habitat Monitoring and Controlling. Penerapan IoT pada kandang anak ayam untuk mewujudkan smart farmer di Indonesia. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang berbahagia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah di bidang peternakan. Peternakan merupakan sektor penting sebagai penunjang ketahanan pangan nasional, yaitu sebagai sumber protein hewani. Salah satu hewan ternak yang berperan sebagai sumber protein hewani adalah ayam buras atau singkatan dari ayam bukan ras. Ayam buras memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, karena daging dan telurnya banyak disukai oleh masyarakat, sehingga memiliki peluang pasar yang besar pula. Namun, produktivitas ayam buras masih cukup rendah jika dibandingkan dengan ayam ras. Produksi telur secara nasional pada tahun 1994 hingga tahun 2015 terdiri dari 67,71% telur ayam ras, 17,48% telur itik, sedangkan ayam kampung sebagai ayam buras yang biasa dikonsumsi telur dan dagingnya hanya menghasilkan 14,81% telur. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa produktivitas telur ayam buras cukup rendah, sehingga perlu diadakannya peningkatan produktivitas. Beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produktivitas ayam antara lain suhu, kelembapan, dan gas berbahaya yang berasal dari kotoran ayam. Faktor yang pertama adalah suhu. Menurut Gunawan dan Xiaomin 2004, suhu lingkungan dapat mempengaruhi fisiologis ayam dan produktivitas ayam. Sedangkan menurut Bird et al. 2003, suhu lingkungan yang tinggi dapat menurunkan produksi telur. Diperlukan energi yang lebih banyak untuk pengaturan suhu tubuh saat suhu tinggi, sehingga penyediaan energi untuk produksi telur menjadi berkurang. Faktor yang kedua adalah kelembapan. Menurut Putra 2018, heat stress ditentukan dari hasil penjumlahan antara suhu udara dalam Fahrenheit dan kelembapan udara dalam persen, sehingga peningkatan suhu dan kelembapan dapat meningkatkan heat stress ayam. Yang ketiga adalah gas yang dihasilkan oleh kotoran ayam. Limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam adalah kotoran ayam dan air buangan. Menurut Rahmawati, pada tahun 2000, seekor ayam rata-rata menyumbangkan 0,15 kg kotoran dalam sehari, dengan total nitrogen yang terkandung kurang lebih 2,94%, yang dimana akan menjadi sumber gas amonia apabila kotoran tidak cepat kering, dikarenakan kelembapan yang sangat tinggi di area bawah kandang. Nah, dampak utama dari hal tersebut adalah gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi kotoran ayam. Nah, menurut Pati Andela pada tahun 2013, kotoran ayam yang dibiarkan menumpuk dan berjumlah banyak dalam beberapa hari akan menghasilkan gas yang berbahaya. Di antaranya adalah amonia, metana, dan karbon dioksida. Nah, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, akan tetapi hewan ternak pun juga akan terkena dampaknya, yaitu mengalami penurunan produktivitas. Nah, apabila produktivitas hewan ternak menurun, maka secara tidak langsung peternak ayam akan mengalami kerugian secara ekonomi. Nah, berikut adalah tabel pengaruh gas amonia terhadap manusia dan hewan menurut Setiawan pada tahun 1996. Untuk kadar 5 ppm adalah kadar terendah dari gas amonia yang hanya dapat dirasakan baunya saja. Dan yang terakhir, di kadar 50 ppm akan menimbulkan gejala kepada hewan ternak, yaitu penurunan produktivitas secara drastis. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, maka kami menawarkan sebuah solusi, yaitu CHMC atau Chick Habitat Monitoring and Controlling. CHMC adalah alat pemantau dan pengkontrol untuk peternakan ayam yang berbasis microcontroller Node MCU, yaitu SP8266. Nah, kelebihan dari alat ini adalah yang pertama berbasis IoT. Alat ini dapat menampung data yang diterima melalui sensor untuk kemudian akan dikirimkan ke database melalui koneksi internet. Kemudian dari database akan ditampilkan melalui website yang sudah kami sediakan. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat mengukur 4 parameter secara real time. 4 parameter tersebut adalah gas amonia, gas metana, suhu, dan kelembapan. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah terintegrasi dengan sistem kontrol kualitas udara. Nah, jadi ketika udara dalam peternakan ayam dirasa lembab atau terlalu kering, maka kipas dapat diatur apakah mau dinyalakan atau tidak. Kemudian bisa digunakan untuk mengontrol matinya lampu agar suhu dan kelembapan di sekitar peternakan ayam bisa lebih stabil. Nah, manfaat yang kami harapkan dari CHMC adalah dapat meningkatkan produktivitas dari ayam buras, dan kemudian
mengubah mindset para peternak yang hanya asal-asalan saja menjadi peternak yang cerdas. Dikarenakan zaman yang sudah maju dan teknologi yang semakin berkembang, sehingga para peternak harus mulai menggunakan teknologi dalam beternak ayam buras dan ternak yang lain. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang metode penulisan. Untuk metode penulisan ini kami mengawali di studi literatur dan observasi. Untuk studi literatur kami mulai mencari informasi terkait dengan budidaya ayam buras, lalu mikrocontroller, lalu tentang sensor dan aktuatornya di buku ataupun di artikelnya di situs online. Setelah melakukan studi, kami juga melakukan studi observasi. Nah, di studi observasi ini kami mulai terjun lapangan untuk melihat kondisi lapangan, yaitu berada di Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, karena di sana masih banyak ditemukan peternak ayam buras. Nah, untuk selanjutnya kami melakukan perencanaan, di mana perencanaan ini kami mulai merencanakan alat yang akan kita susun sesuai dengan studi literatur dan observasi. Dari studi literatur hingga perencanaan kami menyusun desain, kira-kira alat apa yang kami susun, praktek produk. Dari desain tadi kami mulai membeli peralatan-peralatan yang kami butuhkan. Selanjutnya yaitu tentang modifikasi dan integrasi produk. Kami mulai mencari dari observasi dan literatur. Di studi awal kami melakukan integrasi IoT untuk di website 000webhost.com, karena dari situs website 000webhost.com ini menyediakan fitur penerimaan data atau layanan data itu database gratis sebesar 1 GB, sehingga kami memutuskan untuk pemilihan IoT itu untuk mengembangkan bahasa pemrograman kami seperti PHP, lalu HTML hingga CSS, sehingga pada akhirnya nanti bisa digunakan untuk berbasis IoT. Tahap selanjutnya adalah pengujian. Desain awal yang telah selesai dirakit akan diuji coba untuk mengetahui apakah alat sudah bekerja sesuai yang diharapkan. Pengujian dilakukan langsung di tempat budidaya ayam. Tahap selanjutnya adalah analisis hasil. Pada tahap ini dilakukan analisis grafik suhu, kelembapan, gas metana, dan gas amonia, serta dilakukan analisis kecepatan pengiriman data dan kecepatan sistem kendali otomatis. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan saat perencanaan hingga tahap pengujian. Ketika alat dirasa belum sempurna, maka akan dilakukan pengembangan dan pengujian secara bertahap sehingga didapatkan alat yang sesuai dengan data akurat. Tahap selanjutnya adalah laporan dan publikasi. Setelah dilakukan tahap pengujian hingga evaluasi, tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan berdasarkan data di lapangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pembuatan prototipe CSMC. Untuk pembuatan prototipe CSMC ada 2 tahap, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian konektivitas. Untuk pengujian fungsionalitas, kita menggunakan bantuan mikrocontroller Arduino dan ESP8266. Untuk sensor gasnya, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan cara heating sensor, di mana sensor gas akan diberikan tegangan 5 volt DC dan dibiarkan selama 1 hari. Kemudian untuk pembuatan skema rangkaian, kami menggunakan software isi IDE. Pembuatan skema rangkaian ini bertujuan agar memudahkan saat menyusun rangkaian dari prototipe CSMC. Kemudian untuk pembacaan sensor bisa menggunakan LCD 16x2. Akan tetapi kami di sini bisa menggunakan software Arduino IDE dengan bantuan serial monitor. Kemudian untuk uji konektivitasnya, kami membuat kode berbasis PHP dan HTML dengan menggunakan bantuan software Visual Studio Code. Nah, kode dari website tersebut dibuat terpisah baik untuk sensor suhu DHT11, kipas dan lampu maupun untuk sensor gas. Nah, kemudian kode pemrograman tersebut akan diupload ke host website yang kita gunakan adalah 000 webhost. Kemudian untuk database sebagai penyimpanan data yang diterima dari mikrocontroller, kami menggunakan database PHP MyAdmin. Tampilan hasil pembacaan, di mana pada tampilan kali ini alat kami, database kami mampu mengirimkan data dan dapat diterima oleh database PHP MyAdmin dari hosting website 000webhost.com. Nah, tampak dari gambar sebelah kanan merupakan tampilan database PHP MyAdmin dari weather atau cuaca yang kami anggap sebagai sensor suhu dan kelembapan. Lalu ada gas yang merupakan pembacaan data dari gas amonia hingga gas metana. Lalu ada LED. Nah, di sini merupakan aktuatornya. Sengaja kami singkat LED untuk lampu pijar dan kipas. Nah, untuk gambar sebelah kiri merupakan hasil dari pemrograman tampilan data berupa HTML. Nah, dari database ini agar dimudahkan peternak dalam membaca pemantauan maupun pengendali dari CHMC menggunakan bahasa pemrograman HTML dengan hasil seperti gambar sebelah kiri. Penerapan CHMC. Untuk penerapan CHMC ini dilakukan di Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Tampak dari
dari data foto dokumentasi yang kami ambil, ini merupakan kandang ayam yang isinya ayam berumur 60 sampai 120 hari. Nah, kami menguji di sini dari pukul 13.00 hingga 2.30, jadi selama 10 jam. Nah, pada slide ini merupakan kumpulan dokumentasi dari JHMC hingga penerapan JHMC, mulai dari beberapa kandang yang berbeda, tempatnya berbeda. Ada 3 peternak yang kami survei, hingga kami ujikan hasil dari mereka peternak semua sangat senang dengan adanya teknologi ini, mulai dari mudah dalam pemantauan, bagaimana suhu ideal untuk ayam, bagaimana kelembapan yang ideal untuk ayam, hingga paparan gas yang dapat dipantau sehingga peternak dapat membersihkan kandangnya lebih mudah dan mengurangi paparan gas melalui kipas seperti sebelumnya. Tampak pada kami melakukan ujian selama 10 jam, dari jam 1 siang hingga jam 11 malam menunjukkan suhu yang makin menurun, menunjukkan keberhasilan data kami sesuai dengan suhu pada rasa pada umumnya. Lalu ada kelembapan yang semakin malam semakin tinggi. Untuk gas amonia, ini pembacaannya masih dikategorikan di bawah 5 ppm, yang artinya masih aman. Kami melakukan uji delay, yaitu keterlambatan pengiriman data sensor ke dalam database hingga diterima oleh pihak peternak. Nah, di sini kami menetapkan bahwa pengiriman data setiap 15 detik. Namun, yang dihitung dalam pengujian delay ini merupakan keupdatean data atau keupdatean data yang diterima oleh pihak peternak, tanpa ada yang lebih cepat, tanpa ada yang lebih lambat. Kesimpulan, CHMC merupakan teknologi IoT dalam monitoring dan controlling kandang anak ayam bagi peternak. Hasil dari pengujian kandang anak ayam terpantau secara real time dan dapat dipantau dengan mudah. Uji delay menunjukkan kondisi prototipe cukup bagus dalam wilayah pedesaan. Saran, terus melakukan riset dari multidisipliner agar didapat hasil lebih optimal maupun efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.